Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan sosialisasi RPS untuk etika keperawatan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di belakang ya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama nilai norma dan etika. Itu yang akan disampaikan nanti. Dan dosennya nanti yang mengajarkan adalah Bapak Nur Hamid dan Ibu Adelia ya. Prinsip etik, konsep yang bisa dibaca sendiri ini sesuai yang ada di slide. Deskripsi mata kuliah itu pengertian etika keperawatan, pentingnya etika keperawatan, prinsip etik, prinsip moral praktek keperawatan, dan nilai-nilai dasar dan moral dalam praktek klinis keperawatan. Yang diinginkan mahasiswa mampu menguraikan etika, moral, dan nilai dalam bidang keperawatan. Nilai-nilai esensial dalam praktek keperawatan profesional, perbedaan etika dengan moral, etiket dan hukum, hubungan etika dengan moral, norma, dan nilai, manfaat nilai dalam bidang keperawatan, tata nilai yang menjadi sifat keperawatan. Berikutnya, mahasiswa mampu menguraikan prinsip hukum dalam pelayanan kesehatan. Ada sumpah perawat, prinsip hukum dalam pemberian pelayanan. Dan bagaimana perawat itu nanti terbebas dari segala tuntutan. Terus pandangan hukum terhadap manusia. Karena yang kita urusi adalah manusia, nyawa manusia. Di sini adanya hukum kesehatan. Mana hak pasien, mana hak perawat, mana kewajiban perawat, mana kewajiban pasien. Itulah perlu adanya peraturan tentang tenaga kesehatan dan perawat itu harus ada sumpah. Nanti kalian setelah lulus kuliah akan disumpah sebagai perawat, baik itu D3, S1 maupun S2 dan S3 itu juga ada sumpah perawat. Dasar hukum atau sumber hukum praktek keperawatan ya. Kemudian mampu menguraikan kode etik keperawatan. Konsep dasar etik keperawatan yang meliputi pengertian kode etik keperawatan, makna dan kegunaan kode etik keperawatan. Kode etik keperawatan Indonesia, kode etik ICN, etik ANA. Penelitian keperawatan, pendidikan keperawatan, pelayanan keperawatan, dan organisasi profesi. Mampu memenuhi akuntabel reliable perawat yang meliputi ciri akuntabel dan reliable perawat, tanggung jawab proses profesi keperawatan, dan perkembangan etik profesi. Nanti RPS-nya akan saya kirim ke PJ-nya ya. Etika profesi dan hukum meliputi implikasi tanggung jawab etik profesi. Jadi adanya tanggung jawab dari profesi kalau ada yang berurusan dengan hukum atau melanggar etika keperawatan, tantangan terhadap etika profesi dan lain sebagainya ya. Mahasiswa mampu menguraikan hal-hal yang terkait dengan malpraktek, tanggung jawab dan tanggung gugat perawat ditinjau dari sudut pandang etik. Makanya kita diperlukan adanya dokumentasi penerapan tanggung jawab dan tanggung gugat, macam atau jenis tanggung jawab dan yang tanggung gugat perawat ya. Mahasiswa mampu memahami malpraktek, lisensi, dan liability dalam pelayanan kesehatan. Malpraktek, lisensi, dan liability. Pembuktian malpraktek secara langsung dan tidak langsung. Jadi benarkah ini dilakukan dengan malpraktek? Jadi malpraktek itu tindakan yang tidak sesuai dengan tupoksinya atau tidak ada izinnya.
kecuali kalau ada izinnya itu tidak bisa disebut malpraktek. Kalau ada kesalahan tapi dia melakukannya di suatu rumah sakit yang ada izin prakteknya, dia punya izin sebagai perawat atau petugas di sana, itu namanya bukan malpraktek tapi kelalaian. Upaya pencegahan dalam menghadapi tuntutan malpraktek, upaya malpraktek pelayanan kesehatan. Mahasiswa mampu memahami hak-hak penyelenggara pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban dalam etika profesi dasar, hak dan kewajiban dalam etika profesi keperawatan, dan lain sebagainya. Hak orang cacat, hak orang meninggal ya. Mampu menguraikan masalah etik dalam hubungan perawat dan klien, mengikuti teori atau sistem etik, prinsip etik dalam pelayanan keperawatan. Masalah etik yang sering terjadi dalam pelayanan keperawatan banyak sekali ya. Ketidak etik, misalkan yang mudah saja ya, perawat melakukan tindakan injeksi pada pasien tanpa koordinasi dulu, tanpa bilang-bilang dulu. Ya harusnya minimal bilang permisi mau injeksi atau permisi mau melakukan tindakan apa gitu. Harusnya ada komunikasi. Kalau tanpa komunikasi itu kan melanggar etika. Ya seperti kita aja lah, kita mau lewat atau mau apa gitu kan, kita harus bilang permisi dulu sama orang yang akan kita lewati. Mampu menggunakan informed consent dalam transaksi terapeutik. Nah ini informed consent penting sekali, setiap kali mau melakukan tindakan harus ada informed consent. Jadi ini adalah bagaimana seorang perawat meminta izin kepada pasien dan pasien mengizinkan. Itu adanya izin untuk melakukan tindakan, maksudnya ya, informed consent. Oke, pengertian transaksi. Transaksinya di sini transaksi yang seperti apa dalam keperawatan. Hubungan informed consent dan transaksi terapeutik, peranan informed consent dan lain sebagainya. Mampu menerapkan model-model pengambilan keputusan etik dalam praktek keperawatan. Yang pertama, model-model proses pengambilan keputusan etik dalam praktek keperawatan, otonomi pasien, sikap dan kematian, kajian bioteknologi. Berikutnya, mampu menerapkan penerapan beberapa pengambilan keputusan keperawatan secara etik dalam bidang kesehatan. Oh ya, nanti untuk absensinya ada di bawah ya. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.